Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bidan Dharma Afni Hasibuan, SSTMKM dengan NPTK 1655756623 0402. Saya dosen mengajar di Prodi Kebidanan, Akademi Kebidanan Mapapis. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampuh sesuai bidang ilmu saya, yaitu mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan dengan bobot 5 SKS yang dipelajari di semester genap. Kegiatan di pertemuan pertama saya yaitu perkenalan untuk membina keakraban dan kenyamanan dengan mahasiswa untuk membentuk komunikasi yang baik serta membuka diri terhadap segala kritik dan saran saat proses perkuliahan sehingga perkuliahan bukan hanya berfokus kepada dosen. Kegiatan selanjutnya adalah kontrak perkuliahan untuk membuat kesepakatan dengan mahasiswa terkait proses perkuliahan. Kemudian menjelaskan tentang RPS yang sesuai dengan referensi dan bahan kajian yang sudah dipersiapkan. Adapun CPMK, yang pertama adalah menguasai konsep teoritis tentang kehamilan, yang kedua menguasai konsep fisiologi dan fisiologi pada kehamilan, yang ketiga menguasai konsep umum sosial, budaya, agama, kepercayaan yang berhubungan dengan kehamilan, yang keempat menguasai konsep umum gizi pada ibu hamil, yang kelima menguasai metode teknik pengetahuan prosedural dalam asuhan kehamilan, yang keenam menguasai pengetahuan tentang tanda gejala kehamilan, yang ketujuh memberikan asuhan kebidanan, yang kedelapan mampu melakukan deteksi dini kelainan pada kehamilan, penanganan awal kegawat daruratan, yang kesembilan mampu mencatat mendokumentasikan asuhan kebidanan pada kehamilan. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video saya secara langsung kepada mahasiswa dengan metode ceramah tanya jawab dan diskusi dengan menggunakan PowerPoint dan Infocus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, Ibu. Kita melanjutkan pertemuan kita yang lalu terkait dengan kebutuhan fisik ya. Nah, hari ini kita lanjutkan pertemuan kita yaitu kebutuhan psikologis ibu hamil trimester 1, 2, dan trimester 3. Ya kan? Oke. Ini ya. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama menjelaskan ya support atau dukungan keluarga yang dapat diberikan pada ibu hamil trimester 1, 2, dan 3 ya. Yang kedua menjelaskan support atau dukungan dari tenaga kesehatan yang diberikan pada trimester 1, 2, dan 3. Yang ketiga menjelaskan rasa aman, nyaman yang diperlukan ibu hamil trimester 1, 2, dan 3. Dan yang keempat menjelaskan persiapan menjadi orang tua. Yang kelima menjelaskan persiapan sibling. Oke. Sebelum kita berbicara ya tentang kebutuhan psikologis ya, kita harus tahu dulu apa sih psikologis itu ya. Nah, ya, psikologis adalah kebutuhan yang menyangkut aspek kejiwaan ya. Kejiwaan berarti adalah mental kita. Ya, yang mempengaruhi perilaku dan pikiran ibu selama hamil ya. Nah, pikiran, perilaku selama hamil ya, terjadi perubahan berbeda dengan sebelum hamil. Kalau yang lalu kita berbicara tentang kebutuhan fisiknya, kita berbicara berarti terjadi perubahan bentuk tubuhnya, ya kan? Tetapi ini adalah perubahan daripada psikologisnya, ya, jiwanya, gitu ya. Lalu, nah, ini yang paling penting, ini ya, support keluarga. Ya, kita ketahui bahwa yang paling penting mensupport ketika ibu itu hamil siapa kira-kira? Suami.
Tentunya suaminya. Karena apa? Karena di trimester 1 ini, ya kan, terjadi perubahan hubungan dalam keluarga, ya kan? Sebelumnya sebelum menikah dikatakan apa namanya tuh ya? Sebelum menikah dikatakan gadis, ya kan? Setelah dia menikah maka dia dikatakan seorang ibu, ya, ibu atau seorang istri, ya. Dikatakan ibu ketika dia sudah punya anak. Jadi ketika dia baru menikah dikatakan seorang Istri. ya. Nah, dukungan suami sangat penting, ya. Suami, ya, ada di sini yang punya suami? Pastinya ya, kalau Afif belum ada yang punya suami ya. Nah, suami, nah perubahan ini, ya kan, ketika dia hamil itu adalah perubahan yang sangat normal, ya. Nah, yang pertama suaminya itu harus mengerti dan memahami perubahan yang terjadi pada istrinya. Ya, terkadang ya ketika ibu itu hamil, kadang-kadang dia merasa sedih, ya kan, karena kurang diperhatikan, ya kan. Sesuai dengan yang kedua, memberikan perhatian dan kasih sayang. Jadi ketika ibu itu hamil harus banyak diberikan perhatian, harus banyak diberikan kasih sayang. Ya kan? Yang ketiga, meringankan beban kerja istri. Jadi ketika hamil, apalagi di trimester 1, ya kan? Apalagi dengan komplikasi misalnya dengan hiperemesis gravidarum atau mual dan muntah, ya kan? Itu istrinya harus lebih banyak bed rest atau istirahat, ya. Oke. Nih ya, ada tugas bidan. Ya, kalau tadi supportnya, sekarang tugas bidan, ya. Coba ada yang bisa membacanya? Ya, coba, oke, silakan. Adapun tugas bidan yang pertama, menjelaskan dan meyakinkan bahwa apa yang terjadi adalah normal. Yang kedua, bantu ibu untuk memahami setiap perubahan baik fisik maupun psikologis. Yang ketiga, yakinkan ibu akan terasa lebih baik dan berbahagia pada trimester 2. Iya, tugas bidan. Berarti tugas kita ya. Tugas kita sebagai bidan, ya. Jadi kita harus menjelaskan, ya, apa yang harus kita jelaskan, bahwa kehamilan itu adalah kehamilan yang normal. Hamil itu bukan penyakit, ya. Hamil itu adalah normal, ya. Lalu yang kedua, tugas kita adalah membantu ibu untuk memahami setiap perubahan, baik perubahan fisik maupun psikologinya, ya. Nah, perubahan fisiknya supaya dia tidak terkejut. Kenapa perut saya ini semakin lama semakin membesar? Ya kan? Kenapa nafsu makan saya berkurang? Kenapa terjadi mual dan muntah? Ya kan? Nah, itu dia, ya. Jadi kita harus bisa menjelaskan kepada ibu ya perubahan itu normal, itu tidak penyakit. Gitu ya. Bahwa kita harus meyakinkan bahwa kehamilan itu adalah normal. Kemudian yakinkan ibu akan merasa lebih baik dan berbahagia pada trimester 2. Ya. Trimester 2 adalah trimester yang sangat menyenangkan, ya, sangat membahagiakan, ya kan? Iya, Ibu. Kenapa? Di trimester 2 tidak ada lagi mual dan muntah, ya kan? Dia menerima kehamilannya, ya, berbeda dengan trimester 1 karena terjadi perubahan, ya, yang lalu kita sudah belajar, ya. Kemudian, nah, ini dia di trimester 2. Nah, perlu juga dukungan keluarga. Untuk apa sih dukungan keluarga di trimester 2? Gitu ya kan, apa pentingnya? Gitu ya kan? Kira-kira di trimester 2 kan mau menjelang persalinan, ya kan? Nah, itu ya. Yang pertama adalah merencanakan persalinan. Di mana ibunya akan melahirkan. Ya kan? Di mana dia akan melahirkan kira-kira? Apakah di bidan A atau bidan B? Gitu ya kan? Dia harus pastikan di mana dia bersalin. Ya kan? Kalau dia persalinan normal berarti dia bersalin di bidan. Ya kan? Kalau ada komplikasi-komplikasi yang lain dia bisa bersalin di rumah sakit, gitu ya. Kemudian ikut waspada terhadap komplikasi dan tanda bahaya. Ya, tanda-tanda bahaya. Ya, di trimester 2 ada tanda bahayanya. Trimester 1 juga ada tanda bahaya, kan? Kemudian mempersiapkan
Kemudian rencana bila terjadi komplikasi, ya kan? Tiba-tiba terjadi perdarahan, ya apa yang harus dilakukan oleh ibu? Kan gitu kan? Apa yang harus dilakukan keluarga? Ya, yang pastinya dia harus mempersiapkan daripada kejedaraannya, ya kan? Dia cepat-cepat datang ke petugas kesehatan, ya. Oke, kemudian dukungan bidan. Nah, ini yang paling penting sama kita, dukungan bidan, ya kan? Dukungan bidan, berarti kita yang mendukung ibu pada trimester 2, ya. Kemudian memberikan pendidikan kesehatan, ya, terkait dengan nutrisi, ya, makanan, ya kan? Selama kehamilan kita harus makan makanan yang bergizi, tidak boleh makan asal-asalan, ya kan? Atau makan junk food atau yang siap saji dikatakan seperti itu, ya kan? Jadi kita harus makan makanan yang bergizi, ya kan? Supaya pertumbuhan dan perkembangan bayinya itu berjalan dengan normal, tidak terjadi kelainan-kelainan, ya. Misalnya tidak ada kerangka kepalanya, ya kan? Itu kan sama mempengaruhi karena kekurangan daripada nutrisi, ya kan? Makanya di trimester 1 itu yang paling penting itu pemberian daripada asam folat, ya. Kemudian pertumbuhan bayi, tadi yang ibu katakan tadi, pertumbuhan bayinya, ya kan? Jadi kita bisa melihat pertumbuhan bayinya itu normal atau tidak, sesuaikan, ya kan, usia kehamilannya dengan tinggi fundus uteri, ya kan? Apakah tinggi fundus uterinya itu sesuai dengan usia kehamilannya? Kemudian yang ketiga ada tanda-tanda bahaya, ya. Tanda-tanda bahaya di trimester 2, salah satunya bisa terjadi perdarahan di trimester 2, ya kan, bisa terjadi sampai berdarah, ya kan, tiba-tiba terjadi perdarahan, baru tidur ibunya tiba-tiba berdarah, ya. Kemudian juga harus rencanakan kelahiran. Kemudian rencana kegawat daruratan. Kalau terjadi kegawat daruratan, silakan, ya, langsung datang ke bidannya, ya. Kemudian trimester 3, tadi udah trimester 1, trimester 2, ya kan? Makanya kehamilan ini trimester 3, ya. Trimester 3 ini adalah trimester terakhir, ya, yang pastinya, ya kan, ini perlu dukungan, ya. Apa yang perlu kita dukung? Ya, bersama-sama mematangkan persiapan persalinan, ya. Jadi ibu, kemudian suami dan keluarga harus mempersiapkan persalinannya, harus memberikan semangat dan perhatian, ya, supaya ibu itu bisa bersalin dengan normal. Kemudian tetap mewaspadai komplikasi yang mungkin terjadi. Di trimester 3 ini juga ada tanda-tanda bahaya, ya, komplikasi yang bisa terjadi. Salah satunya ketuban pecah dini. Nah, itu berbahaya, ya, harus kita waspadai, ya. Nah, apa peran kita sebagai bidan yang harus kita dukung? Yang pertama harus menenangkan ibu dalam menghadapi persalinan, ya. Kita bilang ibu tidak boleh cemas, ya kan? Persalinan itu adalah normal, ya kan? Kemudian mendiskusikan kembali mengenai tanda-tanda persalinan, ya. Nah, salah satu tanda-tanda persalinan itu yang pertama ada keluar dari bercampur darah. Kemudian kontraksi atau his, ya kan? Kemudian ada juga pembukaannya, ya kan? Berarti kalau ada tanda-tanda seperti itu, berarti ibunya akan melahirkan, ya. Kemudian meyakinkan bahwa bidan akan selalu siap mendampingi ibu dalam persalinan. Jadi pastikan siapa bidannya, ya. Jangan nanti mau melahirkan nggak ada bidannya, ya. Makanya tugas bidan itu harus memfollow up, ya. Mulai dari ibunya trimester 1, trimester 2, trimester 3 itu sangat penting bagi kita. Kita harus tahu, ya kan, harus kita jaga kehamilannya, ya. Kita pastikan bahwa kehamilannya itu normal supaya bersalinnya juga normal, oke, ya. Kemudian apa di situ peran bidan, ya? Nah, peran bidan harus mempelajari keadaan lingkungan ibu hamil, ya kan? Harus tahu kita bagaimana lingkungannya, ya kan? Apakah lingkungannya baik, sosialnya baik, ekonominya baik, ya, itu juga mempengaruhi. Jadi kita harus tahu sebagai bidan. Kemudian informasi dan pendidikan kesehatan, ya, kita harus kasih tahu, ya, bagaimana cara merawat, ya kan,
hygiene, ya berapa kali mandi ibu sehari ibu hamil, sama kan sama kita? Iya, kan sama kan? Iya. Ya. Kemudian adaptasi pada lingkungan tempat bersalin, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah rasa aman dan nyaman, ya. Maka dengarkanlah keluhan ibunya. Tugas kita sebagai bidan adalah mendengar yang baik terhadap pasien kita. Ya, kita harus mendengarkan apa keluhannya, ya, supaya kita tahu mengantisipasi apa yang akan kita berikan kepada ibunya. Ya. Kemudian membantu untuk mengatasinya. Sudah kita dengarkan, baru kita bantu. Misalnya keluhannya, Bu bidan, saya mulai muntah terlalu sering, ya kan? Bagaimana cara kita mengatasinya supaya dia merasa aman dan nyaman, ya kan? Makan porsi sedikit tetapi sering, ya, salah satunya, ya. Kemudian perhatian dari keluarga, perhatian keluarga. Jadi itu dia. Jadi suami, ya kan, kemudian ibu yang ada di dalam rumah itu harus memberikan perhatian kepada ibu selama kehamilan, ya, supaya ibunya bahagia. Nah, supaya dia merasa aman dan nyaman, ya perlu juga kita berikan senam hamil atau mengatur body mekanik. Ya, senam hamil boleh dilakukan? Boleh. Ya, di trimester berapa boleh? Trimester 2, trimester 3, trimester 1 boleh, tetapi jangan ada indikasi yang bisa menyebabkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada ibu hamil, ya. Tapi disarankan untuk trimester 2 dan 3. Kemudian melatih sikap santai untuk menenangkan pikiran dan tubuh, ya. Jadi pikirannya juga harus santai, harus rileks, ya kan? Supaya bayinya juga sama seperti apa yang dirasakan oleh ibunya. Jadi ketika ibu itu hamil, ibunya sedih, maka bayinya juga akan sedih, ya kan? Ketika ibunya bahagia, maka bayinya akan bahagia. Jadi perlu juga relaksasi dan pemijatan, ada ya. Nanti kita belajar untuk berikutnya. Nah, persiapan menjadi orang tua, ya. Nah, kalau sudah dia melahirkan, pastinya dia akan menjadi orang tua karena sudah ada anaknya, ya. Nah, persiapan menjadi orang tua, ya. Pada saat dia hamil, apalagi dia mau melahirkan, pasti timbul rasa cemas, ya, cemas, ya. Nah, tugas kita adalah, ya kan, berdiskusi dengan pasangan dan keluarganya supaya tidak merasa cemas, ya. Kemudian berbagi pengalaman selama kehamilan dan persalinan. Jadi kalau dulu ada pengalamannya, ya bercerita kembali, gitu kan. Kemudian persiapan menjadi orang tua baru. Ya, apa yang perlu dipersiapkan? Yang pertama itu adalah salah satunya penghasilan, ya. Kemudian kebutuhan bayi, ya kan, paling penting ya. Di trimester 3 itu harus sudah ada persiapannya, ya kan, mulai dari persiapan baju bayinya, ya kan, persiapan daripada persiapan ibunya, ya, baik baju ibunya, gurita ibunya, ya kan, nah kain panjangnya dan segala macam, ya. Saling berbagi tugas. Jadi antara suami dan istri itu berbagi tugas. Jangan ketika sudah lahir anaknya mereka tak berbagi tugas, gitu ya. Jadi saling support antara istri dan suami, ya, supaya bayinya sehat, ya. Kemudian ada persiapan sibling, ya. Kalau misalnya ada anak, ya kan, antara jarak anak pertama dan kedua itu misalnya jaraknya 1 tahun, terjadi namanya sibling rivalry atau kecemburuan, ya. Nah, anak akan merasakan terancam karena kedatangan bayi yang baru, ya. Dia cemburu, ya. Ini yang perlu kita informasikan, ya kan. Nah, supaya ibunya juga mengerti, ya. Kemudian yakinkan bahwa ibu tetap mencintai, ya kan, sama-sama. Kalau ada anak pertama, kedua, berarti mereka harus sama-sama dicintai oleh ibu, ya. Oke, bagaimana caranya, ya kan, supaya dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh adiknya, gitu ya kan. Nah, yang pertama adalah ceritakan calon adiknya. Jadi selama kehamilan itu kita ceritakan, ya kan, ini
gerakan dan bunyi jantung adiknya, ya kan? Didengarkan, ya kan? Ini adik kamu, coba didengarkan. Ada apa namanya gerakan-gerakannya, kan? Pada saat periksa ke bidan bisa digerakkan jantungnya, kan? Kemudian perhatikan gambar-gambar mengenai cara perawatan bayi, ya kan? Ada gambar-gambar. Nah, itu boleh kita tunjukkan. Kemudian menunjukkan foto sesama bayi, ya kan? Nah, ini kakaknya, dan ini adiknya misalnya, kan? Kemudian mengajak menengok teman yang memiliki bayi, misalnya di luaran, ya kan? Kita kasih tahu. Nah, ini ada kakaknya, adik-adiknya, ya kan? Mereka kakak beradik nanti, kamu juga seperti itu, ya. Adik, ya kan? Kemudian caranya juga yang lainnya adalah melibatkan sang kakak untuk menyiapkan kamar dan pakaian adiknya, ya kan? Ketika beres-beres, ya kan? Ibunya, kakaknya ikut, gitu, ya kan? Mempersiapkan kelahiran daripada adiknya, ya. Nah, ketika sudah cukup besar, ya kan? Karena ini kan sibling, ya kan? Bila anak sudah cukup besar, ajarkan cara memakai dan melepaskan baju sendiri, ya kan? Makan agar ia bisa mandiri. Kemudian perlihatkan rasa cinta perhatian pada anak tertua, ya kan? Kemudian jangan memberikan pesan bahwa pada hal yang mungkin anak rasakan tapi tidak dapat dibicarakan, ya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan kira-kira? Oke, ya, silakan Umi apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jembatan Ibu. Oh ya, silakan. Selain dari perdarahan Ibu, apa lagi Ibu tanda bahaya kehamilan pada trimester 2? Iya. Oke, terima kasih ya. Pertanyaan bagus, kasih tepuk tangan dulu lah. Trimester kedua, tanda-tanda bahaya ya yang terjadi pada kehamilan trimester kedua. Yang pertama itu memang perdarahan, ya. Perdarahan bisa terjadi, ya kan? Yang kedua bisa mungkin terjadi ketuban janin, bisa juga terjadi di trimester kedua, ya kan? Nah, perdarahan di trimester kedua itu bisa terjadi misalnya plasenta previa, ya kan? Nah, itu yang terjadi di trimester kedua. Sampai ke situ cukup? Oke. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Isda ya namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ibu, misal Ibu pada trimester 2 terjadi kontraksi belum cukup bulan, keluar lendir darah, apakah itu dikatakan partus ya Ibu? Oh iya. Jadi pada trimester kedua, ya, itu belum boleh ada kontraksi, belum boleh ada keluar lendir atau darah, ya. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti itu, cepat ibunya datang ke tenaga kesehatan atau ke bidannya, gitu ya. Itu bukan tanda-tanda mau persalinan, itu berarti ada tanda-tanda bahaya pada saat kehamilan. Ya, itu yang harus kita waspadai. Jadi nggak boleh, ya kan? Nah, jadi kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, silakan datang ke petugas kesehatan, ya. Nah, karena boleh ada tanda-tanda seperti itu ketika di trimester 3, ya. Tapi kalau trimester 1 tidak boleh. Oke? Ada lagi kira-kira? Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Seharusnya jarak kelahiran yang baik kapan itu agar supaya anak pertama tidak merasa cemburu? Iya, bagus ya pertanyaannya ya. Jadi mungkin ada adik yang mungkin ya kayak cemburu ya. Nah, jarak antara anak pertama dan kedua itu sebaiknya di atas 2 tahun gitu ya. Tidak boleh misalnya 1 tahun lahir anak pertama, kemudian
kemudian tahun berikutnya lahir anak kedua, tahun berikutnya lahir anak ketiga, tidak. Ya, itulah yang dikatakan terjadinya sibling rivalry, ya, kecemburuan antara anak pertama, kedua, dan ketiga. Ya, jaraknya itu 2 tahun. Anak pertama sama anak kedua jaraknya 2 tahun. Nah, itu artinya kakaknya atau abangnya sudah siap dengan kehadiran adiknya, ya. Tetapi kalau misalnya jarak setahun, ya itu kakaknya belum siap untuk menerima adiknya, ya, karena belum ada rasanya cukup mendapat kasih sayang daripada ibunya, sudah ada lagi adiknya. Ya, Ibu rasa cukup, ya. Pertemuan kita hari ini, ya, bisa kita simpulkan bahwa ya pentingnya ya support keluarga dan tenaga kesehatan, ya, untuk terjadinya kehamilan yang normal, ya. Kemudian dukungan keluarga, dukungan bidan, rasa aman dan nyaman. Kemudian pentingnya persiapan kita, ya, untuk menjadi orang tua, apalagi peran kita sebagai bidan, ya, penting untuk menginformasikan, ya, kepada ibu hamil supaya menjadi orang tua yang baik. Kemudian pentingnya persiapan sibling, ya, mengatur jarak anak, ya, jangan sampai terjadi interval jarak anaknya itu 1 tahun. Tetapi kita memang mempersiapkan kehamilan kita itu memang harus kita persiapkan sebaik mungkin, ya. Saya rasa demikian pertemuan kita, ya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang perubahan, ya, yang terjadi secara fisik, ya, yang terjadi pada ibu hamil trimester 1, 2, dan trimester 3, ya. Iya, Ibu. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan hari ini, ya. Semoga kita bertemu ke depannya. Ya, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.